kata-kata kunci yang pernah saya dengar itu usaha tidak mengkhianati hasil itu. Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi. Dan pada channel ini mempunyai satu rubrik bernama Sudut Meja. Rubrik ini berkaitan dengan hobi atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau narasumber saya. Dan kiranya itu menjadi suatu kegiatan yang dilakukan di waktu-waktu luangnya. Dan siapa tahu dari hobi atau kebiasaan tersebut bisa berguna untuk sesuatu yang berguna bagi orang lain atau menciptakan satu prestasi. Dan di kesempatan berbahagia ini hadir di samping kiri saya seorang narasumber yang masih belia. Dan baik kita berkenalan langsung dengan dia. Mungkin bisa perkenalkan lebih dulu ya, siapa namanya, lengkap lah begitu, silakan. Perkenalkan, nama saya Athanasius Joy Magdanbar, asal dari Kota Padang, kelahiran 2 Mei 2006. Sekarang sekolah di SMA Katolik Xaverius Padang, anak kedua dari ketiga saudara. Hobi saya renang dan cita-cita saya mudah-mudahan tercapai untuk menjadi TNI. Mau menjadi tentara begitulah ya. Ya tentu ada orang tua nih, kita ingin tahu juga nih siapa nih nama ayah ibunya begitulah ya. Oh, nama ayah saya bernama Imi Matias dan ibu saya bernama Tri Yulianti. Oke, ini saya mendapati kabar bahwa ada satu hobi yang ditekuni sejak dari kecil ya. Mungkin bisa cerita nih apa saja yang dilakukan lah. Silakan. Waktu awal-awalnya umur 11 tahun, kelas 5 semester 2, awalnya mau coba renang di sinilah. Di sini ya. Ya. Pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa kami berdua berada di lokasi kolam renang lah boleh katanya, teratai yang ada di Kompleks Gor Haji Agus Salim Kota Padang. Oke, lanjut. Nah, awalnya cuma berenang seperti biasa, kayak melakukan teknik dasar. Taunya sejak berjalannya waktu, Ya. kata orang tua sudah mulai bagus, terus coachnya sudah bilang sudah mulai bagus, terus dipindahkan ke prestasi. Waktu dia masuk prestasi, awalnya latihan tiap sore, tiap hari, tapi sore doang. Nah, berjalannya waktu, pagi dan sore lagi subuh, dari subuh sudah tuh, sorenya mulai jam 3:30, subuhnya mulai jam 3:30 juga, 3:30 subuh. Pada waktu itu masih sekolah dasar ya? Iya. Kelas 5 lah gitu atau kelas 6 ya? Iya. Kelas 5 atau kelas 6? Waktu udah mulai prestasi kelas 6. Kelas 6 ya. Nah, lalu ketika seiring dengan berjalannya waktu, kemudian mulai menorehkan prestasi-prestasi, begitu ya? Iya. Kapan pertama kali torehan prestasinya itu? Kalau nggak salah waktu 2018 di Dharmasraya. Itu apa ya pada waktu itu ya? Waktu itu tanding antar klub kalau nggak salah. Meraih 1 medali perunggu 100 meter gaya kupu-kupu. Kalau pada waktu itu berarti kelas berapa pertama kali pada waktu mendapat medali perunggu tadi itu? Kelas 6 SD kalau nggak salah. Weh, kelas 6 pemirsa sudah menorehkan prestasi untuk renangnya. Bagaimana perasaan pada waktu itu ya? Waktu pertama kali mendapatkan medali itu merasa bahagia dan senang, terharu karena selama ini perjuangan saya itu. Lalu tadi diceritakan bahwa latihannya itu diadakan 2 kali dalam 1 hari ya? Iya. Wow. Yang pertama jam berapa itu? Kedua jam berapa? Subuh jam 4 lah kalau dari rumah. Sudah tuh sorenya setelah pulang sekolah jam 3:30 udah di sini. Wow. Mungkin bagi sebagian yang lain mungkin lagi enak-enak tidur ya. Tetapi bagi Joe pada waktu itu adalah kesempatan berlatih. Nah, bagaimana bentuk latihan yang dilakukan pada waktu pagi hari itu ya? Waktu pertama kali mulai latihannya kayak malas-malasan karena
masa sih bangun pagi renang gitu kan. Nah setelah itu karena udah terlalu sering melakukan, kayak udah seperti kegiatan sehari-hari, kayak udah biasa aja gitu. Nah, pagi-pagi pemirsa, dibayangkan nih sekitar jam 4:30 pagi di belakang kami berdua inilah lokasi di mana tempat Joe berlatih begitu ya. Itu dilakukan sampai dengan sekarang. Iya, sampai sekarang. Nah, seperti pada hari ini juga ada latihannya? Iya, hari ini bentar lagi mau latihan. Jadi pemirsa, sebentar lagi setelah acara ini selesai berakhir, nanti Joe akan latihan lagi. Dan informasi saya perlu sampaikan bahwa ada sejumlah atau sederet prestasi yang sudah mulai ditorehkan oleh Joe ya. Tadi sudah disebutkan bahwa pertama kali itu pada saat ada perlombaan yang diadakan di Dharmasraya pada tanggal 14 September 2018, tingkat provinsi waktu itu. Iya. Lalu pada waktu itu adalah kejuaraan antar klub sepertinya. Iya, klub apa yang dimasuki? Saya masuk di klub Women Swimming Club. Mulai dari awal sampai dengan sekarang? Iya, sampai sekarang. Gitu ya. Lalu pada tahun 2019 ternyata ada kejuaraan antar klub se-Sumatera Barat dan meraih 1 perak, benar itu? Iya, benar. Benar ya. Pada tahun yang sama ada O2SN tingkat SMP meraih 3 perak. Pemirsa, makin lama makin banyak perak yang didulang oleh Joe nih. Nah, pada tahun 2021 ada Rio Open Championship se-Sumatera meraih 1 emas, 2 perak, 3 perunggu. Wow, 1 emas, 2 perak, 3 perunggu ya. Waduh. Ini tingkat Sumatera. Lalu pada tahun 2021 pada tanggal 16 Desember itu berlangsung Pekan Olahraga Kota Padang meraih 4 perak. Ada kategorinya 200 meter bebas perak ya. Jadi ini perak semuanya nih, 200 meter lalu yang 100 meter, ada yang 100 meter dada dan 100 meter kupu-kupu. Ada sejumlah torehan-torehan prestasi. Nah, itu catatan yang saya miliki. Apakah setelah itu ada lagi pencapaian-pencapaian? Oh, ada lagi baru-baru ini. Kemarin ini barusan mendapatkan 7 medali di Bengkulu. Terus Tahun 2022 ya, ini? tahun 2021 ada juga Riau Open, mendapatkan 9 emas. Jadi boleh dikatakan tadi SMP sudah meraih medali, SD, SMP dan sekarang ini SMA ya. Pemirsa, untuk sementara kita akan jeda sejenak ini karena situasi yang kurang memungkinkan. Kita akan memilih lokasi untuk tempat kita melangsungkan wawancara karena sepertinya Kota Padang sudah mulai dihujani hujan. Kita jeda sejenak, kita akan pindah lokasi. Pemirsa, kita ambil di posisi yang baru sekarang, berhubung di belakang kami itu rintik-rintik hujan mulai menebal ya, mulai banyak ya. Mungkin mengarah kepada hujan lebat. Kita ambil posisi yang jauh lebih enak dan kita akan lanjutkan lagi. Joe, jadi ketika tadi seturut dengan usiamu ya, SD, SMP, SMA itu sudah menorehkan prestasi di bidang renang. Bagaimana ya Joe menjalani hobi ini? Apakah ini renang ini merupakan satu-satunya hobi atau ada hobi yang lain begitu? Cuma renang aja hobinya saya. Cuma renang aja ya? Oke. Nah, ini cerita tentang soal disiplin waktu untuk berlatih ya. Jadi ceritanya latihan subuh ya. Lalu satu lagi latihan pada waktu sore hari seperti hari ini. Nah, bagaimana ya supaya tetap bisa disiplin untuk berlatih ini? Disiplin, tepat waktu, taat dengan latihan-latihan yang telah ditetapkan ini. Ya, selalu bersyukur pada Tuhan diberi kesehatan, terus diberi dukungan sama orang tua juga. Dan saya juga emang ingin menjadi atlet renang yang terbaik untuk Indonesia, mudah-mudahan. Makanya saya bisa melakukan semua itu. Kalau dari daftar yang saya sudah dapatkan dan kemudian ditambah oleh Joe tadi, ini masih tingkat Sumatera ya? Iya. Kalau ke tingkat nasional bagaimana kira-kira? Ada harapan juga ya? Ada harapan. Pemirsa, tentu boleh dong kita berharap bahwa suatu saat nanti Joe itu bisa tampil ke tingkat nasional, semacam Pekan Olahraga Nasional. Nah,
berbicara tentang latihan kesehatan, apakah ada halangan-halangan yang dialami ketika setelah perjalanan waktu juga usia juga ya, yang dialami oleh Joe ya ketika mau berlatih, entah itu kesulitan-kesulitan mungkin pernah sakit atau bagaimana ya, kendala-kendala yang dihadapi? Pernah tangan kesleo karena latihan, jatuh waktu lompat-lompat di bagian sini kesleo, Sehingga tidak bisa berlatih. Ya, nggak bisa. Berapa lama? kira-kira 1 bulan lah. 1 bulan. Oke. Langsung waktunya menurun, waktu renangnya menurun. Itu kejadian pada waktu SMP, SD atau SMA ini? SMP. SMP Ya. ya. Oke. Itu salah satu kendala ya yang dihadapi oleh Joe ketika berlatih. Tetapi bagaimanapun juga kan setelah 1 bulan berupaya lagi untuk pulih seperti Ya. kembali seperti semula begitu ya. Nah, anak-anak remaja yang sebaya Joe juga, apakah cukup banyak juga mereka yang hobi berenang kemudian menorehkan juga prestasi? Setahu Joe bagaimana? Cukup banyak juga yang seumuran saya yang berlatih giat, dan banyaklah orang-orang di luar sana yang menjadi patokan bagi saya. Dari beberapa kali lomba yang pernah Joe ikuti ya, maksud saya di berbagai kota ya, Dharmasraya, Padang Ya. sendiri, kemudian ada di Bengkulu, Di ada di Riau. Pekanbaru juga Ya. di Riau ya. Mana dari momen-momen lomba itu yang pernah Joe ikuti yang kiranya membekas, yang mungkin teringat sampai sekarang itu? Dari Dharmasraya sih. Dharmasraya, kenapa begitu? Karena baru pertama kali mendapatkan medali di sana. Pemirsa, jadi begitu pertama kali Joe tampil di Dharmasraya pada tahun 2018 Iya. 2018 tadi ya. Nah, dan itulah kiranya kenangan yang membekas yang dialami oleh Joe. Nah, pada satu sisi saya kan mendapat informasi bahwa Joe juga adalah seorang pelajar. Iya. Nah, bagaimana menyinkronkan waktu latihan? Mungkin juga pada satu sisi ya, situasi latihan, kecapean fisik. Nah, bagaimana ini? Kalau untuk belajar, setelah pulang sore latihan jam-jam 7-an, jam 7:30 sudah sampai di rumah. Sampai di rumah jam 7:30 baru mulai belajar di situ. Sampai jam 9. Sampai jam 9. Iya. Lalu saya membayangkan bahwa pagi hari kan mesti latihan lagi. Iya. Nah, jam berapa tidurnya itu? Jam 9. Setelah belajar langsung tidur. Jam 9 itu tidur? Iya. Wow. Bagi pemirsa, bagi yang lain mungkin ada anak-anak muda sebaya Joe ini mungkin ada yang begadang, main medsos dan seterusnya. Ini bagaimana nih Joe? Apakah tidak apa tuh main medsos juga, media sosial maksud saya? Main medsos juga ada, tapi nggak terlalu kayak orang-orang lain yang sampai begadang juga. Enggak lah. Saya membayangkan kalau remaja seusia Joe ini tidurnya jam 9, ini unik nih. Jadi artinya sudah ada aturan waktu dalam satu hari Iya. itu. Jam sekian latihan, jam sekian itu sekolah, jam sekian itu tidur. Iya. Ada pengecualian hari tertentu, misal pada hari tertentu, misalnya hari, kalau bagi yang lain mungkin malam minggu waktu agak longgar. Kalau Joe sendiri bagaimana? Sama aja sih, setiap tidur tuh jam 9 karena tiap pagi latihan subuhnya. Iya. Ketika yang lain masih pada tidur, Joe ini lagi berlatih. Apakah cukup banyak juga mereka yang latihan pada pagi hari di sini? Kadang banyak yang ikut, kadang sepi juga yang datang latihan. Nah, bagi Joe sendiri ini hobi berenang ini apa manfaat yang Joe rasakan pribadi? Awalnya waktu pertama kali masuk renang, pikirannya cuma hanya untuk olahraga, meluangkan waktu untuk bermain HP. Iya. Nah, terus lama-lama udah menjadi kegiatan saya sehari-hari gitu. Iya. Nah, pemirsa, di belakang kita ini ada sejumlah lintasan, dan tentu untuk Joe ini mungkin ada spesialisasi dia untuk soal berenang ini. Nah, spesialisasinya apa? Spesialisasi saya Misalnya ada kayak, yang 100 meter gaya dada, gaya punggung, atau apa kalau Joe sendiri? 100 meter sama 50 meter sih.
100 meter dan 50 meter. Gaya kupu-kupu, gaya apa gitu? Gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Kalau gaya punggung nggak terlalu spesialis di sana. Oke. Dikatakan spesialis, mengapa 50 dan 100 meter ini Jo ambil sebagai spesialisasinya? Itu karena kalau spesialis saya di sana karena mungkin itu potensi bagi saya karena di sanalah mungkin saya lebih daripada itu. Jo, coba kasih informasi kepada kita semua ya. Seperti apa sih latihan yang pagi hari itu atau sore hari yang seperti berlangsung pada saat sekarang? Seperti apa sih latihannya? Gambaran secara umum aja. Kalau untuk pemanasannya palingan 1.500 meter diberi 1.500 meter. Iya. Ini panjang lintasan ini berapa ini? 50 meter. 50, berarti 30 bolak-balik Iya, ini ya. 30 meter. Oke, lanjut. Terus disuruh sprint gitu, sprint pendek, sprint panjang, banyak ragam lah gitu. Yang dimaksud dengan sprintnya apa ini? Lari-lari atau bagaimana ini? Sprint berenang dari kadang 50 meter sprintnya, kadang 200 meter gitu. Oke. Nah, tentu waktu pertama kali berenang itu menghitung jarak 50 meter rasanya terlalu jauh ya. Iya. Rasanya di ujung sana 50 meter sampai di sini. Waduh, jauh sekali. Nah, kalau sekarang ini bagaimana dirasakan nih? Kalau misalnya ketika berenang dari ujung ke sini berarti ada sekitar 50 meter lah ya. Bagaimana yang berapa lama waktu yang dibutuhkan itu? Biasanya ya. Waktu dari kecil melihat 50 meter itu waduh, jauh sekali kan. Jadi karena sudah mulai latihan terus, udah mulai sekarang melihat 50 meter itu kayak sudah biasa aja. Biasa aja. Ya, artinya kalau misalnya ambil jarak 100 meter berarti ya 2 kali lintasan, sekali pergi dan sekali pulang begitu ya. Tetapi kan juga lawan juga ada seperti itu. Nah, jadi ketika dalam situasi lomba misalnya, tentu ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Nah, saya membaca di sini pernah juara 1, artinya mendapat medali emasnya, peraknya, perunggunya. Nah, kalau bagi Jo sendiri ini bagaimana nih memberikan penilaian terhadap medali-medali yang tadi diterima itu ya? Sebelum tanding itu ya pastinya berdoa, terus semangat, fokus dalam tanding itu. Pokoknya habis-habisan lah waktu di kolam. Saya membayangkan ini ada peran serta dari orang tua Jo. Bagaimanapun juga dia masih muda, masih remaja, tentu ada peran serta dari orang tua. Dan mungkin dalam hal ini adalah dari sang ayah. Nanti pada waktunya kita akan berbincang sejenak dengan orang tua Jo. Bagaimana upaya yang dilakukan, dukungan support dari orang tua terhadap Jo. Nah, kalau Jo sendiri merasakan bagaimana nih ketika misalnya ada latihan subuh pada pagi hari dan sore hari ini? Apakah diantar oleh orang tua atau datang sendiri ke sini? Setiap harinya diantar sama orang tua, dikasih semangat terus, pokoknya disupport terus lah setiap harinya. Ya. Dalam jangka waktu sekarang ini kan kelas 11 SMA ya kan? 11 SMA. Nanti setahun lagi kelas 12 dan setelah itu mungkin akan berkuliah perguruan tinggi. Apa harapan Jo ini ya untuk setahun 2 tahun ke depan ini? Yang berkaitan dengan hobi renangnya ini. Ya. Harapan saya setelah tamat SMA saya ingin kuliah juga di Padang karena ingin melanjutkan juga prestasi saya di renang. Nah, berenang ini sepertinya sulit untuk dipisahkan dari Jo ini. Iya, sangat sulit. Kenapa begitu ya? Karena kayak sudah menjadi suatu pekerjaan lah bagi saya. Nah, pemirsa, ketika torehan-torehan prestasi yang diraih oleh Jo ini, saya membayangkan bahwa selain menjadi hobi atau hal yang dilakukan di waktu luang, di waktu kosong, di mana ada kesempatan untuk itu, ternyata dari hobi juga bisa torehan-torehan prestasi. Dan juga sebenarnya juga ada mungkin hal-hal yang tertentu yang kiranya bisa menjadi bekal bagi Jo untuk pencapaian cita-citanya. Seperti tadi diutarakan mau menjadi seorang tentara. Iya. Nah, itu berarti bahwa dari hobi ini apakah juga bisa menghasilkan uang gitu?
Bisa. Seperti apa yang kalau Joy sendiri rasakan bagaimana? Maaf kata misalnya medali emasnya apakah betul-betul emasnya atau hanya sepuhan begitu? Hanya sepuhan. Sepuhan. Ya, tapi kadang-kadang dikasih bonus sama dari Kota Padang. Dalam bentuk uang tunai begitu ya? Dan itu ditabung? Iya, masih ditabung. Berapa jumlahnya itu off the record sepertinya ya? Tetapi ada lah ya? Ada. Oke. Nah, nanti kita akan berbincang dengan orang tua Joe yang berkaitan dengan sampai sejauh mana support atau dukungan ya. Oke. Kita nanti akan masuk pada cerita masa lalu Joe yang tadi sudah utarakan sejak SD. Nah, waktu pertama kali berenang itu disebutkan kelas 5, lalu kelas 6 meraih prestasi, itu waktu masih sekolah dasar. Di mana sekolahnya, lalu SMP-nya di mana? Sekolahnya di SD Sudarso Padang, di SMP-nya di SMP Maria Padang, dan sekarang SMA di SMA Katolik Saverius Padang. Nah, apakah Joe merasakan ada semacam support juga dukungan dari sekolah? Kalau ada dalam bentuk apa ya? Diberi support kayak ya dukungan lah dari sekolah, terus dikasih izin juga kalau lagi tanding gitu. Oke, bagian akhir ini agak sedikit melenceng dari hobi ini. Nah, pemirsa, bagaimanapun juga Joe juga adalah seorang remaja, dan pada saat wawancara ini berlangsung umur dia 16 tahun lewat sekian bulan lah gitu ya. Nah, sebagaimana dengan remaja lainnya, bagaimana Joe juga menikmati masa remajanya gitu. Jadi pelajar ya juga, pernah ya juga, dan sebagai remaja. Nah, dalam hal sebagai remaja ini kita ingin tahu nih, bagaimana dia menikmati masa mudanya. Ya, masa muda saya dipenuhi dengan latihan, renang, belajar. Gak sama seperti orang lain yang nongkrong, ngerokok lah gitulah. Oke, bagian terakhir dari percakapan kita dengan Joe, apa kiranya semacam kata kunci yang Joe jadikan semacam pedoman ketika untuk berlatih, berenang, menjalani hobi ini dan kemudian bisa meraih prestasi. Mungkin ada kata-kata kunci gitu. Kata-kata kunci yang pernah saya dengar itu usaha tidak mengkhianati hasil itu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Terakhir sekali semacam ada ajakan himbauan kepada sesama orang muda. Ajakannya seperti berusahalah dari remaja sekarang, karena kita nggak tahu di masa depan nanti kita bagaimana hidupnya. Bolehkah nanti kepada kami, Joe, diperlihatkan pencapaiannya? Tentu ada tandanya, ada buktinya ya, bahwa tadi disebutkan ada juara ini, juara 1, juara 2, juara 3, dapat medali emas, medali perak, medali perunggu. Kami ingin lihat seperti apa sih medalinya itu. Mungkin bisa nanti kita akan lihat sama-sama pemirsa setelah jeda berikut ini. Pemirsa, di tempat ini, di lokasi ini, di kolam renang teratai Kompleks Gor Haji Agus Salim Kota Padang, saya Hardi Gowonto dan narasumber saya Joe sedang berbincang mengenai hobi yang dilakukan oleh Joe. Dan sebagaimana tadi yang telah kami sebutkan pada bagian awal dari rekaman ini, bahwa pencapaian prestasi telah diraih, telah disabet oleh Joe dalam usia yang masih muda, yaitu pada saat kelas 6 SD, sekolah dasar. Seiring waktu, saat SMP juga dan saat SMA juga. Dan maka boleh dikatakan tidak heran sejumlah medali seperti yang ada di tangan saya ini merupakan bukti dari prestasi yang telah disabet, yang telah diraih oleh Joe. Joe, mungkin bisa cerita sedikit Joe, ini apa ini Joe, medali-medali ini? Mungkin silakan Joe. Ya, inilah medali-medali saya dari SD sampai SMA sekarang ini. Inilah prestasi saya dari kecil hingga besar, yang disupport sama orang tua saya juga. Dan saya harap saya bisa masuk ke nasional dan bisa meraih prestasi di sana. Nah, di mana medali yang pertama? Apakah ada di bawah, ada di antara di sini yang saat itu? Oh, pada kesempatan ini belum dibawa. Nah, ini apa? Mungkin bisa cerita. Lalu yang ada di kalung, mungkin bisa cerita begitu. Yang di kalung ini waktu tanding di Riau Open
di Riau Open. Itu Terus- berapa jumlahnya itu ya? Yang bisa dihitung. 9. 9. Ya, 9 emas. 9 emas. Iya. Wow. Yang Emas. ini kegiatan Pekan Olahraga Kota Padang pada tanggal 15 Desember sampai dengan 21 Desember tahun 2021. Yang ini Saya menghitung di sini ada 5 pemirsa. Yang ini Bengkulu Open 24 Juni sampai dengan 26 Juni 2022. Baru saja berlangsung Iya, baru saja. beberapa bulan yang lalu. Terus Sekian jumlahnya. ini dari Si Junjung ke Jurda renang antar perkumpulan sesumbar. Ada 11 medali kalau nggak salah. Ada yang emasnya, ada yang peraknya Ada yang gitu emas, ya. ada yang perak. Nah, yang ini apa ini? Yang ini dari Riau Open juga memperoleh 6 medali. 6 medali. Ya. Wow. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan tadi sebelum kita rekaman ini, sebenarnya ada sejumlah medali lagi, tetapi belum sempat dibawa pada kesempatan ini. Dan seperti terlihat di belakang kami berdua ini, sebentar lagi Joe akan berlatih. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa bagaimanapun juga ada peran, ada dukungan, ada support dari orang tua. Dan kebetulan di kesempatan sore hari ini ada juga orang tua dari Joe yang akan kita akan berbincang-bincang dengan orang tua Joe. Kita ingin tahu nih seperti apa dukungan support dari orang tua, dalam hal ini papanya kepada Joe. Mungkin langsung aja kita undang Pak Jimmy untuk masuk di sini. Oke. Mungkin bisa kita alihkan sedikit atau geser sedikit. Nih Pak Jim, kita ingin mengetahui nih dukungan seperti apa yang diberikan oleh Pak Jim kepada anaknya Joe ini sehingga akhirnya bisa meraih prestasi. Ya, terima kasih dulu atas waktunya kok. Nah, dukungan yang kita berikan kepada anak kita Athanasius Joy, baik dari sisi fisik, materi, semuanya kita penuhi, terutama untuk kesehatan dia. Karena dari olahraga renang ini tidak bisa mengabaikan yang namanya vitamin. Ya, khusus untuk atlet renang ini sangat diperlukan sekali banyak vitamin, asupan nutrisi yang bagus. Nah, itu untuk sementara kok. Jadi demikianlah pemirsa ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy, orang tua atau ayah dari Joe, bagaimana beliau memberikan support, dukungan bagi anaknya supaya terjaga kesehatan sehingga akhirnya juga bisa mencapai sejumlah prestasi. Baik pemirsa, kita sampai pada bagian akhir dari tayangan ini. Saya Hardi Gowonto bersama dengan Vincent sebagai editor, Joe dan kemudian Pak Jimmy berucap terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan dari tayangan ini. Berucap juga mohon maaf seandainya ada yang janggal dan salah. Sekian dan terima kasih.